Domba hitam putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dan dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan. "Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga, Tuan," kata salah satu pengawal. Abu Nawas yang sedang duduk santai pun merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar," ucap Abu Nawas. "Ini titah paduka raja, Tuan Abu. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati, Abu Nawas pun memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgah sananya. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku," jawab Baginda Raja. "Oh begitu Paduka, hamba siap menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui, membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Di sana, Baginda Raja mendapati seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya itu sangat sehat dan gemuk. "Anak itu pasti pandai merawatnya," kata Baginda Raja dalam hati. Karena penasaran, Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kamu tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada anak si gembala. "Wahai anak kecil, bolehkah aku tanya sesuatu?" Boleh, silakan Tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu itu sehat dan gemuk. Kamu kasih makan apa?" "Domba yang mana dulu nih Tuan? Yang hitam atau yang putih?" tanya si anak kembali. Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah Tuan," jawab si anak. "Lalu kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa?" "Yang putih juga sama Tuan, rumput basah," jawabnya singkat. Abu Nawas pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali, "Domba-dombamu ini per tahunnya menghasilkan bulu berapa banyak anak kecil?" "Domba yang mana dulu Tuan? Yang hitam atau yang putih?" balas si anak dengan sedikit kesal. "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak Tuan. Ada kali 10 kilo per tahun," jawab si anak. "Lalu kalau domba yang putih berapa kilo per tahunnya?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama Tuan, 10 kilo per tahun." Untuk sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya. Ia pun kembali bertanya, "Apakah domba-dombamu itu juga menghasilkan susu?" Si anak gembala pun menjawab, "Nah, domba yang mana dulu Tuan? Yang hitam atau yang putih?" Dengan nada kesal, Abu Nawas pun membalas, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah selalu menghasilkan susu Tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas. "Yang putih juga sama Tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu."
Karena tak kuat menahan emosinya, Abu Nawas pun lalu membentak si anak gembala. "Hei bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan putih kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan. Dengan bibir bergetar ia pun menjawab, "Maaf tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya tuan." Mendengar alasan si anak gembala tersebut, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh begitu rupanya. Kalau begitu maafkan aku ya nak, karena sempat emosi tadi. Lalu kalau yang putih itu punya siapa nak?" tanya Abu Nawas lebih lembut. "Yang putih juga milik saya tuan." Seketika emosi Abu Nawas pun kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Oh dasar bocah sialan," gerutu Abu Nawas. Sementara itu Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal melihat kejadian tersebut. Kisah selanjutnya, kucing lupa diri. Dikisahkan Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut, ia mengundang tokoh-tokoh penting, di antaranya para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Dan tak lupa, Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan dimulai, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan, mereka membuat untayan kalimat pujian yang ditujukan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia berdiri di depan orang banyak dengan memasang wajah yang serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam, membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitaran istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut dan ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali berdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri. "Lalu apa yang terjadi selanjutnya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sayang sekali Paduka, kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Dan untuk kedepannya Paduka, sebaiknya Paduka perlu berhati-hati ketika akan memelihara kucing," kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja pun bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian Abu Nawas pun dipersilakan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberinya hadiah?" tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja pun kemudian menjelaskan, "Begini, jadi di balik ceritanya yang sederhana itu mengandung nasihat sekaligus pujian.
Kucing yang dimaksud Abu Nawas itu ibarat seorang menteri yang awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia jadi lupa niatnya untuk menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dan dalam cerita tersebut, Abu Nawas juga memuji atas tindakan yang aku lakukan. Dan memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhkan hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya, Abu Nawas juga sempat menasehati agar aku lebih berhati-hati ketika mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja tersebut, mereka semua pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kota Baghdad dikenal sebagai kota yang panas. Hampir setiap hari, kota ini selalu disinari matahari dengan panasnya. Tapi memang akhir-akhir ini sudah beberapa kali turun hujan. Yang biasanya hujan turun 6 bulan sekali, sekarang bisa 3 bulan sekali turun hujan. Bahkan terkadang dalam sebulan ada 2 kali turun hujan. Tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi warga Baghdad. Karena selain membuat hawanya menjadi lebih sejuk, beberapa tumbuhan juga mulai tumbuh di pekarangan rumah. Tapi tidak bagi orang-orang yang mempunyai hajat. Bagi mereka, hujan tentu akan mengganggu jalannya acara. Apalagi bulan ini adalah bulan yang paling banyak warga melaksanakan hajat. Ada hajatan nikahan, hajat sunatan, hajat akikah, dan lain-lain. Bisa dibilang bulan ini adalah bulan hajat. Dan waktu itu belum ada yang namanya tenda hajatan atau yang sejenisnya. Tuan Hamid yang memang sudah jauh-jauh hari merencanakan hajatan menikahkan putrinya menjadi was-was. Ia khawatir bagaimana jika sampai turun hujan pas di acara hajatannya. Kegundahannya itu ia ceritakan kepada Abu Nawas selaku tetangganya, yang memang kebetulan mereka berdua sedang nongkrong di warung kopi bersama kawan-kawan yang lain. Ini bagaimana ya, sekarang sudah sering turun hujan. Padahal hajatan nikahan putriku sebentar lagi, kata Tuan Hamid memulai ceritanya. Acaranya di dalam rumah aja Tuan Hamid, dijamin gak akan kehujanan, saran salah satu kawannya. Ya iya sih, cuman kan di dalam rumah itu sempit, mana muat menampung tamu-tamuku yang banyak, jelas Tuan Hamid. Abu Nawas yang melihat kegundahan tetangganya itu pun berkata, "Tenang Tuan Hamid, aku ada cara biar hajatan Tuan tidak terganggu hujan." Wah, yang benar Abu Nawas, gimana caranya? Tanya Tuan Hamid tak sabar. Sudah Tuan Hamid, Anda tinggal terima beres saja. Pokoknya saya jamin, selama saya berada di hajatan Tuan, selama itu juga gak akan ada turun hujan, kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Ucapan Abu Nawas ini membuat kawan-kawannya sedikit gaduh. Mereka kagum dengan kesanggupan Abu Nawas menahan hujan agar tak turun. Dan mereka beranggapan bahwa Abu Nawas mempunyai ilmu sakti sebagai pawang hujan. Hari di mana hajatan Tuan Hamid pun tiba, banyak tamu berdatangan. Mereka tak hanya dari kota Baghdad, banyak dari mereka yang juga dari luar kota. Seperti yang telah dijanjikan, Abu Nawas datang dan duduk di hajatan Tuan Hamid. Abu Nawas memilih untuk duduk di bagian pojokan dan diberikan hidangan-hidangan yang istimewa. Itu semua atas permintaan Tuan Hamid selaku pemangku hajat. Karena Abu Nawas akan berjasa untuk kelancaran hajatannya.
Dan benar saja, dari pagi dimulainya acara, hingga selesai di sore hari, langit terlihat cerah. Jangankan hujan, mendung saja tak ada yang lewat. Kemudian Tuan Hamid memberikan Abu Nawas uang 30 dirham sebagai tanda terima kasih karena telah menjaga acara hajatannya. Maka kehebatan Abu Nawas sebagai pawang hujan langsung tersebar luas di seluruh penjuru Baghdad. Banyak orang yang hajatan kala itu mengundang Abu Nawas hanya sekedar untuk duduk manis dan disuguhi berbagai hidangan yang istimewa. Dan anehnya, setiap kali hajatan yang ada Abu Nawas di situ, langit pun terlihat cerah dan terhindar dari hujan. Begitulah terus-menerus kegiatan Abu Nawas. Diundang hajatan, duduk manis di pojokan, makan hidangan yang istimewa, pulangnya membawa uang. Terkadang 30 dinar, kadang 20 dinar, dan ada pula yang memberi 50 dinar. Hingga salah satu tetangganya yang bernama Abu Jahil mengadakan hajatan khitanan untuk anaknya. Ia pun datang ke rumah Abu Nawas bertujuan mengundangnya ke tempat hajatnya. Abu Nawas, besok datang ya ke hajatanku. Sama aku minta tolong. Seperti biasa, kamu duduk di pojokan aja. Nanti masalah hidangan pokoknya spesial lah buat kamu, kata Abu Jahil. Oh, tenang Abu Jahil. Pokoknya selama aku duduk di hajatanmu, pasti tidak akan ada hujan, balas Abu Nawas. Dan tibalah waktunya hajatan Abu Jahil. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di pojokan dan menyantap hidangan-hidangan yang istimewa. Tapi kali ini angin tak seperti biasanya. Berhembus sepoi-sepoi, disusul dengan mendung, dan hujan pun turun. Semua tamu undangan lari berteduh ke rumah-rumah warga yang tak jauh dari hajatan Abu Jahil. Tak terkecuali Abu Nawas. Ia berteduh di salah satu teras rumah warga. Mendapati hajatan yang berantakan karena hujan, Abu Jahil beranggapan bahwa Abu Nawas kerjanya nggak becus. Bahkan ia menganggap Abu Nawas telah menipunya. Maka dengan mantap ia melaporkan hal itu kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, ketika mereka berdua sudah di pengadilan, Abu Jahil langsung memaparkan kejadian perkaranya. Tuan Hakim, saya telah dibohongi Abu Nawas. Hajatan saya berantakan gara-gara Abu Nawas. Ia mengaku sebagai pawang hujan. Katanya selama dia duduk di hajatanku pasti tidak akan ada hujan. Tapi nyatanya Tuan Hakim, hujan turun sangat deras. Hajatanku berantakan Tuan Hakim, berantakan. Mendengar laporan Abu Jahil tersebut, Tuan Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kamu telah dengar sendiri laporan Abu Jahil tadi. Sekarang apa pembelaanmu? Begini Tuan Hakim, memang benar apa yang dilaporkan Abu Jahil tadi. Saya berkata kepada Abu Jahil bahwa selama saya duduk di hajatannya, maka tidak akan ada hujan. Karena kan kalau hujan, ya ngapain saya duduk di sana? Lebih baik saya meneduh. Dan itu yang saya lakukan kemarin Tuan Hakim. Saya duduk di hajatan Abu Jahil dari pagi, dan siangnya hujan. Ya saya meneduh. Masa saya tetap duduk hujan-hujanan sendirian di situ? Kan nggak mungkin Tuan Hakim, ucap Abu Nawas menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, antara Tuan Hakim dan Abu Jahil, mereka mengerti dan memahami apa yang dikatakan Abu Nawas memang benar. Abu Nawas mengatakan selama ia duduk di hajatan maka tidak akan ada hujan. Karena kalau ada hujan, pasti Abu Nawas akan melenduh. Tidak mungkin tetap duduk di hajatan hujan-hujanan sendirian. Kisah selanjutnya. Abu Nawas murtad. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Karena memang itu tak seperti biasanya, maka Abu Nawas merasa perlu untuk mencari cara agar dirinya dipanggil kembali ke istana. Bukan karena kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena keuangan keluarganya mulai menipis akibat absennya hadiah dari istana. Keesokan harinya, Abu Nawas menjalankan aksinya. Dia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian.
Dengan nada serius, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Hei umat manusia, aku, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci yang hak, dan aku suka kepada yang fitnah. Aku adalah orang yang lebih kaya daripada Allah." Ucapan kontroversial ini membuat warga terkejut. Abu Nawas yang dikenal sebagai orang yang bijak dan taat tiba-tiba membuat pernyataan yang sangat tidak sesuai. Warga yang tidak suka mendengar perkataannya segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Mendengar pengaduan tersebut, Baginda Raja menjadi geram dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Begitu Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan keras. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara." Abu Nawas pura-pura bertanya dengan wajah polosnya yang khas. "Memangnya salah saya apa, Paduka?" "Kamu di pasar mengatakan kamu tidak suka kepada yang hak, malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya daripada Allah," kata Baginda Raja semakin marah. Abu Nawas akhirnya mengakui perbuatannya. "Saya memang mengatakan itu semua, Paduka. Tapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan maksud dari perkataan saya, Paduka," ujar Abu Nawas dengan mantap. Baginda Raja yang penasaran kemudian mendengarkan penjelasan dari Abu Nawas. "Paduka, setiap kali ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Dan siapa orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Bahkan saya yakin Paduka juga membencinya, sama seperti saya," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. Dia mengangguk, mengerti akan maksud yang disampaikan Abu Nawas. Namun pernyataan Abu Nawas yang satunya masih mengganjal di hati Baginda Raja. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang mengatakan bahwa kamu menyukai fitnah?" tanya Baginda Raja. Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Oh itu, begini Paduka. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta, benda, dan anak-anak kita adalah fitnah? Nah, saya rasa bukan saya saja yang menyukai fitnah itu, Paduka. Paduka juga pasti suka fitnah itu." Baginda Raja pun yang tadinya marah berubah menjadi tersenyum mendengar penjelasan dari Abu Nawas itu. "Lantas apa tujuanmu mengatakan hal itu di tengah-tengah pasar? Bikin geger warga saja," tanya Baginda Raja. "Oh begini Paduka, maksud saya sih bukan apa-apa. Sebenarnya saya sih cuma kangen aja sama Paduka. Kan sudah lama Paduka nggak memanggil saya ke istana," jelas Abu Nawas sambil cengengesan. "Ah yang bener, kamu kangen saya apa kangen hadiah saya?" tanya Baginda Raja dengan meledek. "Kalau itu sih Paduka tahu sendirilah," jawab Abu Nawas makin cengengesan. "Aduh Abu Nawas, ada-ada saja kamu ini. Yaudah, nih, sana bawa pulang. Tapi lain kali kalau kamu butuh apa-apa, langsung datang saja ke sini dan katakan padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu lagi kamu menggunakan cara-cara seperti ini. Bikin geger saja," kata Baginda Raja sambil tersenyum. Abu Nawas pun mengucapkan permintaan maaf kepada Baginda Raja dan pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah yang lumayan banyak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas membuat kesalahan yang sangat serius. Ia sering datang ke berbagai tempat dan menyampaikan khotbah yang sama, di mana ia selalu menyebut bahwa para ulama sebagai orang yang bodoh. Khotbah ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatannya itu, para ulama sepakat mengadukannya kepada Baginda Raja dan meminta supaya Abu Nawas diadili. Di dalam ruang sidang, sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad yang menuntut agar Abu Nawas dihukum. Baginda Raja memulai sidang dengan bertanya, "Abu Nawas, apa benar kamu telah menuduh dan menebar fitnah bahwa para ahli ilmu adalah orang yang bodoh?" "Ya, benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Lalu apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Baginda Raja lagi.
Mohon maaf Paduka, sebelum menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena, lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di dalam ruangan ini, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan menyuruh pengawal untuk mempersiapkannya. Dan setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah para ulama yang agung, aku meminta kepada kalian semua untuk menulis jawaban pada kertas dari pertanyaan saya. Apa yang dimaksud dengan roti?" Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu ulama berkata, "Apa maksud dari pertanyaanmu itu? Kamu jangan main-main Abu Nawas. Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu." "Sudah, dijawab saja. Nanti kamu juga akan tahu," balas Abu Nawas. Para ulama itu pun menuliskan jawabannya masing-masing pada kertas tersebut, lalu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban. Jawaban para ulama ternyata bikin geleng-geleng kepala. Ulama pertama menjawab, roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua, roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga, roti adalah terigu yang sudah dimasak. Sedangkan ulama yang keempat, roti adalah makanan yang bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan semua ulama yang ada di dalam ruangan sidang, "Kalian semua itu adalah para ahli ilmu, tapi tidak ada satupun yang mempunyai jawaban yang sama tentang sebuah roti. Wahai Paduka, jika sebuah roti saja jawaban mereka tidak ada yang sama, apakah mereka berhak menentukan khotbahku itu benar atau salah? Nah, inilah maksudku, bahwa mereka para ahli ilmu adalah orang-orang yang bodoh Paduka. Bagaimana bisa Paduka mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti mereka? Bukankah terasa lucu? Mereka tidak ada yang sepakat, bahkan untuk sesuatu yang dimakan setiap hari. Tapi anehnya, mereka dengan mudahnya sepakat menilai kalau khotbahku adalah salah." Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Ia lantas dibebaskan dari hukuman. Dan memang kita sebagai seorang muslim sudah barang tentu mendapatkan berbagai macam dinamika-dinamika dalam kehidupan. Dalam menentukan sesuatu itu benar ataupun salah, kita perlu hati-hati, kita perlu introspeksi diri. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan terakhir, Abu Nawas sibuk berdagang hingga 4 kali bolak-balik keluar kota yang berbeda. Hingga suatu hari ia memutuskan mengunjungi kota yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Kali ini ia ditemani oleh Hasan, sahabat karibnya, dengan membawa barang dagangan. Setibanya di kota tersebut, Abu Nawas terheran-heran. Hampir di setiap sudut jalan banyak monyet berkeliaran. Selain itu, penduduk setempat tampak tidak ramah terhadap orang asing. Meskipun Abu Nawas dan Hasan mencoba bersikap ramah, tetap saja usaha mereka gagal. Bahkan warga mulai menunjukkan niat jahat. Awalnya mereka berpura-pura membeli barang dagangan Abu Nawas, tapi kemudian mereka hanya berhutang tanpa berniat membayar. Saat Abu Nawas menagih, warga malah mengancam akan membunuhnya. Hasan pun merasa cemas. Bagaimana nih Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Semua warga di sini sudah jahat kepada kita. Abu Nawas pun termenung sejenak dan akhirnya mendapatkan ide yang cemerlang. Tenang saja Hasan, kita pasti bisa pulang membawa uang. Aku hanya perlu sedikit modal. Apa kamu masih punya uang? Ada, aku punya 5.000 dinar, jawab Hasan. Bagus, nanti ikuti saja rencanaku, kata Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas membuat pengumuman di hadapan para warga bahwa ia akan membeli monyet seharga 10 dinar per ekor. Warga awalnya ragu karena monyet-monyet di kota itu dianggap tidak berharga. Namun seorang warga mencoba menangkap seekor monyet dan menjualnya kepada Abu Nawas. Ternyata
Abu Nawas benar-benar membayar 10 dinar untuk setiap ekor monyet yang dibawanya. Kabar itu segera menyebar dan warga mulai berlomba-lomba menangkap monyet. Dalam beberapa hari, ribuan monyet berhasil mereka tangkap dan jual kepada Abu Nawas. Kini hampir tak ada lagi monyet yang terlihat di jalanan dan warga pun kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Namun tak lama kemudian, Abu Nawas mengumumkan bahwa ia masih membutuhkan lebih banyak monyet. Kali ini ia akan membayar 100 dinar per ekor. Jumlah yang begitu besar membuat warga kembali bersemangat. Tapi karena populasi monyet sudah menipis, hanya sedikit warga yang berhasil menangkapnya. Lalu Abu Nawas pun membuat pengumuman untuk terakhir. Ia akan membeli monyet dengan harga 500 dinar per ekor. Namun ia harus pergi keluar kota, jadi ia menyerahkan urusan pembelian ini kepada Hasan. Setelah Abu Nawas pergi, warga mulai kebingungan harus mencari monyet di mana lagi. Hasan kemudian memainkan perannya. Ia berkata, "Hei para warga, ribuan monyet sudah aku kumpulkan di kandang besar. Kalau kalian mau, aku bisa menjualnya seharga 300 dinar per ekor. Nanti saat Abu Nawas kembali, kalian bisa menjual kepadanya seharga 500 dinar. Dan kalian mendapatkan keuntungan 200 dinar. Para warga pun tergiur dengan tawaran itu. Mereka mengumpulkan uang dan membeli semua monyet dari Hasan. Ada yang membeli 20 ekor, ada yang 50 ekor, bahkan ada yang sampai ratusan. Setelah mendapatkan uangnya, Hasan segera meninggalkan kota dan menyusul Abu Nawas. Mereka berdua tidak pernah kembali lagi. Kini yang tersisa di kota itu hanyalah ribuan monyet di mana-mana kembali menguasai jalanan. Dan begitulah monkey business berjalan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kisah tentang celana cingkrang yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat saat ini. Celana ini dipakai dengan alasan agar lebih mudah bergerak dan lebih religius. Baginda Raja yang penasaran kemudian langsung memanggil Abu Nawas untuk berdiskusi tentang hal ini. "Abu Nawas, sebenarnya sudah lama aku ingin menanyakan hal ini kepadamu. Tapi ya sudahlah. Begini Abu Nawas. Aku ingin tahu, apa pendapatmu tentang hukum sholat memakai celana cingkrang? Apakah benar begitu?" Tanya Baginda Raja mulai pembicaraan. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Paduka, pertanyaan Paduka ini sungguh menarik. Tentang celana cingkrang ini memang sudah menjadi bahan perbincangan di mana-mana Paduka. Ada yang setuju, bahkan ada juga yang menghujatnya. Ya, mereka mempunyai alasan masing-masing lah Paduka. Yang setuju mengatakan bahwa celana cingkrang ini adalah sunnah Rasul dan ada perintahnya. Salah satunya di hadis riwayat Muslim nomor 5574 yang meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, yang artinya Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Tapi sebagian orang juga menafsirkan, yang penting kan tidak sombong. Mau cingkrang, mau di bawah mata kaki, asal tidak sombong ya boleh-boleh saja. Jelas Abu Nawas. Nah, itu dia Abu Nawas. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dan ya betul, mereka memang ada pembelaannya masing-masing. Kalau begini bagaimana dong Abu Nawas? Kita ngikut yang mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya, kalau menurut hemat saya sih, sah atau tidaknya sholat seseorang tidak bergantung pada panjang atau pendeknya celana Paduka. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun langsung menyela. Lalu menurutmu apa yang menjadi tolak ukur sahnya sholat Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab dengan bijaksana. Yang penting adalah kebersihan dan keikhlasan hati Paduka. Saya yakin kita semua sepaham tentang bagaimana mungkin Tuhan akan memperdulikan panjang pendeknya celana kita, sementara kita masih bermasalah dengan keikhlasan hati ketika kita sedang beribadah. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa puas mendengar jawaban Abu Nawas.
kalau begitu berarti sah saja dong Abu Nawas kita memakai celana panjang menutup mata kaki ataupun memakai celana yang cingkrang, tanya Baginda Raja kembali. Nah, ini yang Paduka harus tahu dan pahami. Kita hidup di dunia ini kan hanya sekali Paduka. Setelah mati tentu kita hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Semua orang tahu bahwa neraka adalah akibat dari dosa yang kita lakukan di dunia, dari kita melakukan perbuatan tercela, ataupun kita mengerjakan larangan agama, larangan Allah Rasul. Nah, kalau hemat saya tentang dosa ini, sebagai orang awam, saya tidak mau berspekulasi Paduka. Saya lebih mengikuti dan mengerjakan sesuatu yang pasti daripada sesuatu itu yang abu-abu dan menjadi perdebatan. Apa susahnya kita memakai celana di atas mata kaki Paduka? Dan itu memang benar, tidak ada satu larangan apapun tentang memakai celana cingkrang. Dan untuk yang memakai celana di bawah mata kaki ya silakan saja, atau punya dalil alasan masing-masing. Tapi yang perlu dipahami, celana di bawah mata kaki itu kan masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Dan bukan kita orang-orang awam yang memperdebatkan masalah itu. Para ulama di atas sana Paduka, yang ilmunya jauh, sangat jauh di atas kita yang memperdebatkan itu. Iya, kalau misalkan celana di bawah mata kaki itu benar-benar boleh dan tidak dosa. Nah, kalau misalkan ternyata yang benar adalah larangan celana di bawah mata kaki, gimana dong Paduka? Berarti kita selama ini memakai celana di bawah mata kaki itu melanggar aturan Allah dan Rasul alias berdosa. Dan apesnya nih Paduka ya, itu bisa kita ketahui nanti ketika kita sudah mati. Apakah mungkin masih ada kesempatan untuk bertobat ketika kita sudah mati Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja terdiam mendengar penjelasan panjang dari Abu Nawas. Ya, benar Abu Nawas. Kita sebagai orang awam beribadah yang pasti-pasti saja, yang pasti boleh dan yang pasti tidak melanggar larangan Allah dan Rasul. Terima kasih Abu Nawas atas pencerahanmu, ujar Baginda Raja dengan hati yang bersinar karena mendapat penjelasan dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Beberapa toko sudah ia datangi untuk melamar pekerjaan, namun tak satu pun yang berminat menggunakan jasanya. Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tidak mampu membayarmu, ucap salah satu pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas pun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, ia memutuskan untuk pulang. Ketika sedang menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan. Gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya dan melanjutkan langkah pulang. Saat melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya. "Hei Abu Nawas, dari mana? Mampirlah kemari," sapanya. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia dipersilakan duduk dan diajak minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga dapat," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Ya, kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, tokoku juga sepi," balas sahabatnya. "Oh iya kawan, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ini ambil saja," kata Abu Nawas sambil menyerahkan koin itu. Sahabatnya tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar kaya datang kemari hendak membeli koin seperti ini. Begini saja, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, ucap sahabatnya. "Ah, kamu serius?" tanya Abu Nawas kaget.
Ya iyalah, aku serius Abu Nawas, balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas pun buru-buru pamit pulang. Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya. Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintas di benaknya keinginan membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya, uang yang ia punya hanya 300 dinar. "Kamu berminat membeli kambing ini?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Oh, tidak apa-apa. Aku memang hendak menjualnya 300 dinar kok," balas orang itu. Dan akhirnya Abu Nawas berjalan pulang sambil membawa seekor kambing. Namun ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas pun dipanggil. "Ya Abu Nawas, sini. Aku beli kambingmu. Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya. "Boleh sih tuan, tapi harganya 1000 dinar, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut pun menyetujuinya. "Ya sudahlah, sini aku bayar," kata saudagar kaya. Dengan senang hati, Abu Nawas pun menjual kambingnya karena ia mendapat untung 700 dinar. Maka pulanglah ia dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat hendak masuk ke rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arahnya. "Berikan uangmu atau aku akan membunuhmu," ancam perampok itu. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun memberikan uang 1000 dinar miliknya. Sementara itu, istrinya yang melihat kejadian tersebut dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Mendengar teriakan itu, para perampok langsung kabur tunggang langgang. "Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas pun mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi." Abu Nawas pun berjalan masuk ke rumahnya. Di dalam, ia duduk termenung meratapi kejadian barusan. Mungkin uang tadi bukan rezekiku," batin Abu Nawas berusaha menghibur dirinya. Dan tak berselang lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas beranjak dan membukakan pintunya. Ternyata tamu itu adalah sahabatnya yang memiliki toko barang antik. Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Dan aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi 2 denganmu," kata sahabatnya. "Nah, tadi siang kan aku sudah memberimu 300 dinar. Ini sisanya 4.700 dinar. Silahkan diterima," ucap sahabatnya sambil menyerahkan uang tersebut. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Kesabaran hati saat menerima musibah pasti akan berbuah kemanisan. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon beringin besar di tengah pasar. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Banyak orang berkumpul mendengar petuah atau jawaban cerdasnya terhadap berbagai pertanyaan yang aneh. Namun hari itu suasana sedikit berbeda. Abu Jahil, pedagang ikan yang terkenal suka berdebat, mendekatinya dengan wajah penuh rasa penasaran. "Abu Nawas," katanya sambil meletakkan keranjang ikannya di tanah, "aku ingin tahu sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku, Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang sibuk menggulung roti pipihnya mengangkat alis.
Abu Jahil, kalau pertanyaanmu terlalu sulit, aku akan minta bayaranku dulu. 1 ikan besar, setuju? Orang-orang pun tertawa kecil. Namun Abu Jahil tetap serius. Setuju, tapi aku ingin jawaban yang masuk akal, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk. Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan? Abu Jahil menghela nafas panjang sebelum bertanya. Kenapa lautan di bumi lebih luas daripada daratan? Bukankah itu tidak adil? Kita manusia tinggal di daratan, tapi tempat kita lebih kecil dibandingkan lautan. Pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitar menjadi hening. Mereka mulai berbisik-bisik mencoba mencari jawabannya masing-masing. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke langit sejenak, seolah-olah meminta inspirasi. Begini Abu Jahil, lautan lebih luas karena manusia itu butuh belajar sesuatu yang penting, katanya dengan nada yang bijaksana. Memang pelajaran apa itu? Tanya Abu Jahil penasaran. Kesabaran, jawab Abu Nawas singkat. Semua orang saling menatap bingung. Kesabaran? Maksudmu gimana Abu Nawas? Sergah Abu Jahil. Abu Nawas pun bangkit berdiri dan menunjuk ke arah keranjang ikan milik Abu Jahil. Coba bayangkan, jika daratan lebih luas daripada lautan, ikan-ikan yang kamu jual ini akan tinggal di mana? Kamu akan kehilangan pekerjaan dan aku akan kehilangan ikan untuk makan malamku. Bukankah itu berarti Allah menciptakan lautan luas agar kita bisa menikmati hasilnya? Belajar bersabar untuk menangkap ikan dan bersyukur untuk rezeki yang datang dari air. Abu Jahil pun mengangguk kecil, tapi tetap merasa ada yang kurang. Tapi kenapa tidak dibuat seimbang saja Abu Nawas? Separuh lautan, separuh daratan. Bukankah itu lebih adil? Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Abu Jahil, kalau laut dan daratan seimbang, manusia akan menjadi terlalu malas untuk berpikir. Lihatlah, manusia harus menjelajah lautan yang luas untuk menemukan daratan baru. Itu membuat kita menjadi kreatif, menemukan cara membuat kapal, pelabuhan, bahkan mempelajari bintang-bintang untuk navigasi. Kalau semuanya daratan, kita hanya akan duduk-duduk saja dan bertengkar tentang siapa yang punya tanah lebih luas. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu. Tapi Abu Jahil tetap tidak puas. Tunggu Abu Nawas, aku punya pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kenapa Allah tidak membuat kita hidup di laut saja? Dengan begitu kan tidak perlu ada daratan sama sekali. Abu Nawas pun tertawa keras mendengar pertanyaan itu. Pertanyaanmu luar biasa Abu Jahil. Tapi kamu tahu kan, manusia seperti kita ini tidak cocok hidup di laut. Kita tidak punya sirip, tidak punya insang, dan tidak bisa tidur sambil mengambang. Allah tahu itu Abu Jahil. Jadi dia menciptakan daratan untuk kita. Tapi Allah juga memberi kita lautan supaya kita ingat bahwa dunia ini tidak hanya tentang tempat kita tinggal, tapi juga tentang apa yang ada di luar sana. Bukankah itu indah? Abu Jahil pun terdiam merenungkan jawaban itu. Orang-orang mulai bertepuk tangan dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Namun Abu Jahil masih mencoba perlawanan terakhirnya. Jadi kesimpulannya, laut lebih luas agar manusia belajar bersyukur, bersabar, dan menjelajah, begitu? Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tepat sekali Abu Jahil. Dan juga agar manusia seperti kamu punya ikan untuk dijual, dan aku punya alasan untuk makan malam yang enak. Tawa orang pun pecah, membuat Abu Jahil tersenyum malu. Ia akhirnya menyerahkan seekor ikan besar kepada Abu Nawas sebagai bayarannya. Dan sejak hari itu tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa lautan lebih luas. Setidaknya tidak di depan Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
pancung tapi gantung. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang sudah sangat cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal ini dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberikan solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah tentang kenegaraan. Namun namanya juga manusia, ketika ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam terhadap Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja namanya Sarmun. Kisah ini bermula ketika suatu hari Mang Sarmun datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk dari salah satu orang kepercayaan Paduka," kata Mang Sarmun dengan serius. "Wahai Sarmun, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat?" tanya Baginda Raja. "Orang itu adalah Abu Nawas Paduka. Dia telah melakukan perbuatan keji. Dia mencuri kalung emas milik hamba Paduka," jawab Sarmun dengan berpura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya begitu saja, Baginda Raja kemudian meminta Sarmun untuk menceritakan kronologi kejadian secara lengkap. "Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik saya. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun saya tidak mau menjualnya," jelas Mang Sarmun. "Nah, mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya itu, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya itu Paduka," imbuh Mang Sarmun. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda Raja memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Dan singkatnya, karena Baginda Raja sudah sangat terhasut oleh penjelasan Mang Sarmun, semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda Raja merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaan karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. "Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya Paduka?" kata Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab, "Sudah cukup Abu Nawas. Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku sendiri pernah melihatmu memakainya," kata Baginda Raja sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa Mang Sarmun. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun, menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke dalam penjara. Ia pun bersiap-siap menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan Mang Sarmun kepada Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan perihal permintaan terakhir Abu Nawas sebelum dihukum. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba siap dihukum gantung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba mohon untuk dihukum pancung saja Paduka," kata Abu Nawas. "Ada-ada saja kamu ini Abu Nawas. Dalam situasi segenting ini, kamu masih sempat saja bercanda. Tapi apapun kelicikan yang kamu miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu Abu Nawas," tegas Baginda Raja. "Hamba tidak bercanda Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas tentu saja membuat Baginda Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal, karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, "Hamba minta dihukum pancung Paduka, hamba minta dihukum pancung."
teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran karena Abu Nawas membuat keputusan yang seperti itu. Sementara Baginda Raja mulai curiga dan berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali. Jadi begini Paduka Yang Mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba minta dihukum pancung. Dan jika pilihan hamba benar, maka hamba siap untuk dihukum gantung. Namun di mana letak kesalahan hamba? Kenapa hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba memilih untuk dihukum pancung, Paduka. Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja tercengang. Baginda Raja mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal. Sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun ditangguhkan. Sejak saat itu, dilanjutkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa minggu kemudian barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Mang Sarbun. Maka, para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Sarbun. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan Mang Sarbun akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang pemuda yang hampir setiap harinya ia habiskan untuk mabuk-mabukan. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai bosan dengan perilakunya ini. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu menahan keinginannya untuk selalu menenggak si merah itu. Hingga suatu ketika, saat si pemuda duduk bersama kawannya, ia menyatakan keinginannya untuk berhenti. Tetapi ia tak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Kemudian kawannya menyarankan supaya ia menemui Abu Nawas. "Kenapa harus Abu Nawas? Emang gak ada orang lain?" tanya si pemuda. "Jangan salah kawan, Abu Nawas itu dulunya pemabuk. Dan sekarang kamu lihat sendiri, sudah jadi ulama besar. Nah, mungkin kamu bisa belajar ke dia bagaimana caranya bisa meninggalkan minuman laknat itu," kata kawannya tersebut. Atas saran dari kawannya, pergilah si pemuda mendatangi Abu Nawas. Setelah bertemu Abu Nawas dan mengadukan masalahnya, si pemuda disuruh untuk menginap di rumah Abu Nawas selama 1 bulan lamanya. Disitulah Abu Nawas sedikit demi sedikit mengajak si pemuda menyibukkan waktunya dengan kegiatan lain. Tak lupa Abu Nawas juga memberikan nasihat tentang bahayanya minuman keras, baik bagi kesehatan maupun siksaan neraka yang kelak akan dirasakan di akhirat nanti. Sebulan pun berlalu, si pemuda kini berubah menjadi sosok yang alim. Kesehariannya yang dulu dihabiskan untuk mabuk-mabukan, kini ia habiskan untuk beribadah dan membantu pekerjaan Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, 1 bulan sudah saya di sini, dan banyak pelajaran nasihat yang saya dapatkan dari Tuan. Sekiranya berilah saya nasihat lagi Tuan Abu," kata si pemuda. "Sekarang kamu pergi dan belilah 1 botol minuman arak, lalu bawa pulang ke rumahmu," tutur Abu Nawas. Sontak si pemuda terkejut. Ia heran kenapa gurunya kini justru menyuruhnya membeli arak. Tetapi ia tak berani bertanya, apalagi sampai membantahnya. Setelah ia pulang ke rumah dengan membawa botol arak, hatinya menjadi sangat gelisah. "Kenapa harus ada minuman haram di rumahku? Aku harus membuangnya. Yang penting aku sudah menjalankan perintah guruku," pikir si pemuda. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi rumah si pemuda itu. "Bagaimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak?" tanya Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, justru saya merasa gelisah. Setiap kali mata hendak terpejam, aku teringat minuman laknat itu di rumahku," jawab si pemuda. "Terus kamu apakan minuman arak itu? Apakah kamu meminumnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Oh tidak Tuan,
Tak terlintas sedikit pun di benakku untuk melakukan itu. Boro-boro meminumnya, Tuan. Aku justru takut Allah akan murka karena aku telah menyimpan arak di rumah. Karena itulah aku langsung membuangnya, Tuan. Dan alhamdulillah setelah minuman laknat itu tak ada di rumah, aku bisa tidur dengan nyenyak, jawab si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum dan merasa bangga kepada si pemuda. Si pemuda lalu dengan berhati-hati bertanya tentang perubahan nasihat Abu Nawas. Tapi maaf Tuan Abu, bukannya saya bermaksud lancang. Kenapa Tuan malah menyuruh saya membeli arak dan menyimpannya di rumah? Padahal waktu pertama kali saya datang ke rumah Tuan menyuruh saya untuk menjauhi arak. Tapi sekarang malah disuruh membelinya, tanya si pemuda. Jadi begini, dulu kan kamu tidak bisa mengendalikannya, makanya saya suruh kamu menjauhi arak. Tapi sekarang kamu sudah bisa mengendalikannya, itu lebih baik, dan itu menunjukkan bahwa kamu sudah bisa mengendalikannya, jawab Abu Nawas dengan bijak.